Kami bacakan pertanyaan berikutnya dari saudara Siswandi yang menanyakan tentang apakah bacaan sholat jenazah boleh dijaharkan. Ya, pertama sekali sepakat ulama mengatakan bahwa yang namanya sholat jenazah, bacaan-bacaan di dalamnya itu semuanya adalah dibaca secara sir, tidak dijahat, baik Fatihahnya atau doanya atau selawatnya. Selawat itu termasuk doa, yaitu doa untuk Nabi, kemudian doa untuk mayat, kemudian doa untuk semua kaum muslimin, kan begitu. Nah, kemudian yang masalahnya kalau dijahar sah sholatnya enggak begitu. Tapi sunnahnya sholat jenazah itu adalah sir, artinya masing-masing imam makmum memperdengarkan bacaannya hanya untuk dirinya, termasuk imam, tidak dijahar. Seperti di dalam kitab Al-Muhazzab dari Imam Asy-Syirazi, ini adalah mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam masalah membaca sir dan jahar dalam sholat jenazah, maka beliau mengatakan was-sunnatu fi qira'atihal isra lima ruya anna ibn Abbas shalla bihim ala janazatin fakabbara thumma qara'a bi ummil Qur'an fayajharu biha thumma shalla ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma insarafa qala innama jahartu biha lita'lamu annaha hakaza. Ini ya, Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, dia mengatakan sunnahnya dalam membaca bacaan salat jenazah itu adalah al-israr, disirkan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas ini shalla bihim ala janazah, dia pernah menjadi imam salat jenazah. Ibnu Abbas ini dia jadi imam salat jenazah. Fakabbara, lalu dia bertakbir. Setelah bertakbir qara'a bi ummil Qur'an, dia membaca surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran. Fayajharu biha, lalu dia jaharkan bacaannya. Terjadi Ibnu Abbas menjahar bacaannya. Kemudian dia selawat kepada Nabi. Selesai dia salat, salam, qala, Ibnu Abbas mengatakan, sebelum dia dikritik, diprotes oleh orang, kok sholat jenazah jahat, nah, selama ini sir, tiba-tiba dia menjahat. Maka Ibnu Abbas sebelum diprotes dia bilang, innama jahartu biha lita'lamu annaha hakadha. Saya tadi menjaharkan bacaan salat jenazah saya untuk supaya kalian tahu inilah yang dibaca dalam salat jenazah. Berarti kepentingan dia menjahar itu adalah kepentingan taklim namanya, untuk mengajar. Berarti kalau ada kepentingan khusus supaya dijaharkan, ya umpamanya di belakang mu'allab semua, ya kan, baru masuk Islam semua, belum sempat belajar salat jenazah, ikut aja dia.
tidak tahu apa yang dibaca. Maka barangkali karena di situ ada kepentingan taklim yang mengajar, maka imam silakan menjahar. Seperti yang terjadi pada kasus Abdullah ibnu Abbas. Kan begitu. Ya, barangkali di belakang Ibnu Abbas orang-orang yang mungkin mu'allaf semua. Jadi itu ya. Seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mewakili mazhab Hambali. Kalau tadi Muhazzab mewakili mazhab Syafi'i. Ini kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Dan kita tadi nukil itu dari Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab. Mazhab Hambali lagi kitab yang menjadi pegangan yang tibat, salah satunya adalah kitab Mughni. Dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah. Ini Ibnu Qudamah ini boleh dikatakan selevel Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dialah Syekhul Mazhab, mana kalau dia yang berfatwa, itulah yang mazhab Hambali. Dia katakan wa yusirrul qira'ata wad du'a fi salatil janazah la na'lamu baina ahli al-ilmi fihi khilafah. Kata beliau, imam mensirkan bacaan dan doa di dalam solat jenazah. Masalah mensirkan bacaan dan doa di solat jenazah ini la na'lamu bainal ahli ilmi fihi khilafah. Kami tidak tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya apa? Sepakat mereka mengatakan sunnahnya bacaan dan doa salat jenazah itu disirkan. Kemudian wala yaqra ba'da ummil qur'ani syai'a. Kemudian dia setelah baca Fatihah tidak ada baca ayat lagi. Yang boleh imam nanti Allahu Akbar baca Fatihah itu baca pula Sabbihis rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu baca pula surah Al-Baqarah. Itu bid'ah. Itu menambah-nambah. Jadi takbir pertama itu cuma Fatihah tanpa surat. Apa hikmahnya kok singkat-singkat? Fatihah, salawat, doa, selesai Allah. Supaya jenazah itu cepat-cepat dibawa ke kubur. Karena jenazah itu minta cepat. Kalau dia baik, dia minta cepat-cepat karena dia kepengen meraih kenikmatan. Ya kan? Karena kenikmatan menunggunya di alam kubur. Tapi kalau dia kalaupun dia jelek, kita yang cepat-cepat lepas dari dia. Cepat-cepat supaya keburukannya. Jadi kalau dia baik, dia pengen cepat-cepat. Kalau dia tak baik, kita pengen cepat-cepat lepas dari dia. Yang penting disegerakan pelaksanaan jenazahnya. Jadi waqad ruya, kata beliau, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas min annahu jahara bi Fatihatil Kitab, bahwa dia pernah menjahar Al-Fatihah dalam salat jenazah, kata Ibnu Qudamah. Qala Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, mengomentari hadis Ibnu Abbas tadi. Apa kata Imam Ahmad mengomentarinya? Innama jahara liyu'allimahu. Abdullah ibnu Abbas, kenapa dia menjahar bacaan yang salat jenazah? Liyu'allimahum, untuk mengajar mereka bacaan-bacaan salat jenazah. Oleh karena itu, kalau seandainya ada imam yang menjahar,
dalam bacaan-bacaan salat jenazah, maka itu sebenarnya kalau tidak ada kepentingan mengajar, ya dijaharnya saja. Dasarnya hadis Ibnu Abbas, maka itu khilafus sunnah, itu bertentangan dengan sunnah. Tapi kalau dia lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti makmumnya para mu'allaf yang tidak tahu bacaan-bacaan, atau ya kita tahu lah kan, tidak ada yang mengerti, maka kalau seandainya kepentingannya untuk mengajar, maka tidak ada masalah sebagaimana yang dibuat oleh Ibnu Abbas, dan salatnya sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.